Di negara Italia ada penemuan sebuah kota kuno yang bernama Pompei. Kota ini banyak diyakini sebagai kota Sodom, sebuah kota yang diceritakan di dalam Al-Quran, yang dibinasakan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena penduduknya punya perilaku menyimpang, yaitu penyuka sesama jenis. Di kota Sodom ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala utus seorang nabi yang bernama Nabi Lot. Ini termasuk dalam salah satu dari 25 nabi yang wajib diketahui oleh umat Islam. Kisah kota Pompei ini sangat mirip dengan apa yang terjadi di kota Sodom Nabi Lot. Maka benarkah penemuan kota Sodom oleh para ilmuwan ini merupakan kota di mana Nabi Lot diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di sini kita akan mencari persamaan dan perbedaan antara Pompei dan kota Sodom, yang nantinya akan menjawab semua pertanyaan besar yang mengenai klaim yang orang-orang bilang tentang kota tersebut. Untuk di video kali ini, kita akan membahas tentang kisah Nabi Lot dan kota Pompei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rohid Muslim Story yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pompei adalah sebuah kota kuno yang terletak di wilayah tenggara kota Napoli, Italia. Kota ini berdiri di aliran Sungai Sarnus seluas 67 hektar. Dulunya, kota Pompei adalah sebuah kota yang memiliki peradaban yang sangat maju pada zamannya. Namun setelah letusan gunung berapi di tahun 79 Masehi, kota ini mati dan hilang dari peradaban. Gunung itu dikenal dengan nama Gunung Vesuvius. Kisahnya begini sobat-sobat. Menurut sejarah yang tercatat, kota Pompei ini telah ditempati pada abad ke-6 sebelum Masehi. Yang ketika itu, orang-orang dari Italia menemukan sebuah daerah yang cocok untuk ditempati. Mereka pun mulai membangun peradaban baru di sana dengan membuat 5 buah kampung. Nah, dari 5 perkampungan yang dibuat ini, orang-orang di sana menyebutnya dengan nama Pompei, yang artinya 5. Karena berjumlah 5 perkampungan. Alasan kenapa orang-orang Italia memilih lokasi tersebut adalah karena di lokasi itu punya tanah yang sangat subur untuk digunakan mereka dalam bercocok tanam. Ya, karena di daerah tersebut ada sebuah gunung berapi aktif, di mana kita tahu tanah dari gunung berapi aktif memiliki kandungan-kandungan yang bagus untuk tanaman. Kemudian lokasi ini juga berada di dekat laut. Jadi mereka bisa membuat semacam dermaga atau pelabuhan di sana. Dan itu bisa membuat akses keluar dan masuk orang-orang yang ingin berdagang di daerah tersebut. Makanya, kota Pompei ini menjadi kota yang sangat modern di zaman itu. Karena sudah ada akses masuk orang-orang dari luar kota melalui pelabuhan tersebut. Nah, karena kota ini telah ada pelabuhan, akhirnya masuklah orang-orang dari Yunani ke kota ini dengan membawa budaya-budaya mereka. Kebudayaan Yunani yang masuk ke kota Pompei ini merubah dan mempengaruhi segala hal dari penduduk Pompei tersebut. Orang-orang Yunani yang datang ke Pompei berhasil mempengaruhi mereka untuk menyembah dewa Apollo. Yang mana dewa Apollo adalah dewa yang mayoritas disembah oleh orang-orang Yunani di daerah mereka. Dan ini dibuktikan oleh penemuan arkeolog yang menemukan sebuah reruntuhan kuil suci di area situs kota kuno Pompei tersebut. Sobat-sobatku seiman, akhirnya kelima desa tersebut pun berkembang pesat dan menjadi terkenal sebagai desa yang modern. Kelima desa tersebut membangun semacam dinding-dinding yang mengelilingi perkampungan mereka itu, dengan maksud untuk melindungi kota ini dari serangan dari luar. Tak hanya itu, mereka pun membangun rumah-rumah mewah dan membangun kuil-kuil suci untuk menyembah dewa Apollo tersebut. Di dalam sejarah mitologi Yunani, dewa Apollo ini dikenal sebagai dewa cahaya, musik, pemanah, pengobatan, matahari, dan dewa penyair. Artinya, ketika itu orang-orang di kaum ini kufur tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, malahan menyembah patung alias berhala. Para ilmuwan dan arkeolog bilang mereka adalah kaum yang berpikiran maju dan modern. Sebetulnya itu tidak semua benar ya sobat-sobat, karena mereka masih menggantungkan hidupnya pada patung. Secara sebuah patung tidak bisa menolong dirinya sendiri, apalagi menolong orang lain. Karena patung ya patung, tidak bisa mendengar, melihat, apalagi sampai menolong dan menyelesaikan masalah orang lain.
200 tahun kemudian, kota Pompei membangun kerjasama atau aliansi dengan Kekaisaran Romawi. Itu terjadi sekitar tahun 400-an sebelum Masehi. Nah, di masa inilah jumlah penduduk dari kota Pompei mengalami pertumbuhan yang sangat luar biasa. Selain itu, berasal dari dalam kota itu sendiri, banyak juga penduduk lain dari luar daerah yang datang dan tinggal menetap di Pompei. Akhirnya, karena semakin banyak jumlah penduduk Pompei, rumah-rumah dibangun sampai keluar pagar perbatasan kota tersebut. Kemudian karena banyaknya pendatang di kota ini, orang-orang Pompei membangun berbagai macam bangunan seperti hotel-hotel megah, villa-villa mewah, pasar, restoran, dan bar-bar yang menyediakan minuman keras. Tak hanya itu, mereka juga membuat bangunan-bangunan pabrik, salah satunya adalah teater yang ketika itu difungsikan sebagai tempat untuk menyaksikan pertunjukan-pertunjukan menarik, seperti teater, orkestra musik, dan lain-lain. Tempat ini lebih mirip seperti bioskop ya sobat-sobat. Jika di zaman sekarang bangunan lainnya yaitu Satabian Bas, yaitu tempat pemandian umum yang menyediakan air panas dan air dingin. Sobat Rohid Muslim Story yang dimuliakan Allah, walaupun masyarakat Pompei memiliki hubungan kerjasama dengan Kekaisaran Romawi pada saat itu, tapi sebenarnya mereka ini tidak dianggap sekasta dengan orang-orang Romawi. Dan sebenarnya orang-orang Pompei ini tidak mendapatkan perlakuan khusus dari Kekaisaran Romawi. Dan sebenarnya orang-orang Pompei ini tidak mendapatkan perlakuan khusus dari Kekaisaran Romawi. Hingga pada suatu hari terjadilah pemberontakan antara masyarakat Pompei dengan Kekaisaran Romawi yang terjadi pada tahun 80-an sebelum Masehi. Saat itu masyarakat Pompei hendak memperjuangkan hak-haknya kepada Kekaisaran. Tapi bukannya mendapatkan hak mereka, malahan ketika itu Pompei dikalahkan oleh Kekaisaran Romawi. Alhasil, kelima kota Pompei pun diambil alih dan menjadi wilayah kekuasaan dari Kekaisaran Romawi. Ketika kota ini telah berada di bawah kekuasaan Romawi, saat itulah sebuah peraturan-peraturan baru seperti mengganti bahasa asli Pompei menjadi bahasa Romawi. Begitupun juga dengan abjad mereka, dan bayi-bayi yang lahir harus menggunakan nama-nama yang berbau Romawi. Selain itu, kebudayaan mereka pun ikut berubah. Bahkan, yang tadinya mereka menyembah dewa Apollo karena pengaruh dari orang-orang pendatang Yunani kala itu, diganti dengan menyembah Dewi Venus, yang merupakan dewi sesembahannya orang-orang Romawi. Orang-orang yang tak mau mengikuti peraturan yang dibuat oleh Kekaisaran akan dipaksa keluar dari kota Pompei tersebut. Sobat-sobatku seiman, di kota Pompei ini sering terjadi gempa-gempa dalam skala kecil. Titik gempa itu berasal dari gunung berapi Vesuvius. Karena gempa sering terjadi di kota ini, penduduk Pompei yang mengalaminya seolah-olah tak memperdulikannya. Hingga pada suatu hari, pada tanggal 5 Februari tahun 62 Masehi, ketika penduduk Pompei sedang mengadakan dua acara besar, yaitu memperingati hari besar Kaisar Agustus dan penghormatan kepada arwah-arwah penjaga kota. Kala itu, terjadi sebuah gempa yang maha dahsyat, hingga meluluhlantakkan seisi kota. Alhasil, dari gempa itu, hancurlah bangunan-bangunan megah kota Pompei hingga rata dengan tanah. Setelah musibah ini, mereka membangun kembali kota Pompei dengan lebih megah. Dan dibutuhkan waktu bertahun-tahun hingga proyek ini selesai. Nah, setelah kota Pompei ini telah kembali seperti sedia kala, mulailah saat itu terjadi penyimpangan-penyimpangan pada penduduk ini. Saat itu terjadi penyimpangan seksual penyuka sesama jenis. Laki-laki suka sama laki-laki, begitu juga dengan perempuannya. Penyimpangan ini terjadi hampir di seluruh kota Pompei. Hingga mereka pun membangun rumah-rumah prostitusi dengan dihiasi dengan lukisan-lukisan erotis. Saat itu, prostitusi bukanlah hal yang tabu dan bukan sebagai tindakan kriminal. Malahan, terkesan mereka dengan sengaja mengekspos semua itu. Jadi sobat-sobatku, tempat prostitusi di sana, di bagian atas pintunya di depannya ditempel semacam patung alat kelamin pria. Ada pula yang ditempel di sana berbentuk payudara wanita. Salah satu bangunan rumah remang-remang besar yang mereka bangun itu, mereka beri nama Lupanare atau Lupanar, yang di dalamnya Lupanar ini ada lukisan dinding erotis yang menunjukkan posisi bercinta dan sekaligus diyakini serupa dengan papan iklan.
Diperkirakan ada sekitar 35 rumah prostitusi yang tersebar seantero kota Pompei. Hal ini menjadikan kota Pompei sebagai kota maksiat. Sekitar 17 tahun sejak gempa mahdasyat terjadi di kota itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan lagi azab yang lebih parah kepada mereka. Ketika pada tahun 79 Masehi meletuslah gunung berapi Vesuvius. Gunung ini melontarkan jutaan lava serta bebatuan panas setinggi 35 km ke arah langit. Kota ini dihujani batu-batu panas yang menghantam bertubi-tubi. Menurut para ahli, diperkirakan letusan gunung Vesuvius pada tahun 79 Masehi itu terjadi sekitar bulan Oktober. Ini merupakan letusan kedua setelah sebelumnya gunung ini juga pernah meletus di tahun 1780 sebelum Masehi. Jadi letusan yang kedua kali ini dikatakan jauh lebih besar. Bahkan orang dari jarak ratusan mil pun bisa menyaksikan kedahsyatan letusan gunung ini. Segumpal abu batu apung dan gas vulkanik yang sangat panas dilontarkan dari mulut gunung ini ke langit. Warga Pompei yang bermukim di kawasan kaki gunung terkena dampak yang paling parah. Ketika itu mereka tidak bisa bernafas karena udara tertutup abu dan gas beracun. Satu-satunya catatan yang menceritakan tentang kedahsyatan waktu itu adalah seorang pria yang bernama Plinius Muda. Dia mengirimkan surat kepada seorang sejarawan zaman itu yang bernama Tacitus. Plinius ini menyaksikan dengan jelas dari jauh betapa dahsyatnya letusan gunung Vesuvius ini. Dia menceritakan di suratnya tersebut, ketika Vesuvius meletus, ada awan gelap besar seperti pohon pinus yang keluar dari mulut gunung itu. Di zaman modern, awan ini dikenal dengan nama piroklastik, atau awan gas yang sangat panas. Sobat-sobatku seiman, peristiwa meletusnya gunung Vesuvius ini terjadi di waktu siang hari. Kala itu langit langsung berubah menjadi gelap pekat, seolah-olah waktu tiba-tiba menjadi malam. Keadaan berubah menjadi gelap gulita. Nah, di dalam kegelapan inilah penduduk Pompei dihujani batu-batu panas yang menghantam mereka dengan membabi buta. Dan dikisahkan, ada sekitar 2.000 penduduk asli Pompei yang tewas. Korban jiwa yang lebih banyak adalah orang-orang Yunani dan orang Romawi yang tinggal di Pompei. Setelah diakumulasi, jumlah total korban tewas dari musibah ini mencapai 16.000 orang. Hanya sedikit sekali orang yang berhasil selamat dan mereka trauma atas kejadian ini. Hingga mereka memutuskan untuk pergi meninggalkan Pompei dan tak pernah kembali ke tempat itu selamanya. Setelah sempat terkubur selama ribuan tahun, akhirnya situs kota Pompei ini berhasil ditemukan oleh para arkeolog secara tidak sengaja pada tahun 1748. Mereka menemukan reruntuhan bangunan kota Pompei serta ribuan tengkorak manusia yang tertimbun di tanah dan debu. Tengkorak-tengkorak itu terlihat dalam keadaan sangat mengenaskan. Ada pula penemuan mayat yang membatu dengan posisi yang erotis. Ini adalah penemuan yang paling terkenal dan mungkin bisa menjawab misteri tentang kota Pompei ini, di mana masyarakatnya menjalankan praktek penyuka sesama jenis. Serta dari penemuan ini disinyalir Pompei adalah kota di mana Nabi Lut diutus kepada kaum Sodom. Kisah tentang Nabi Lut dan kaum Sodom bukan hanya terdapat di dalam Al-Quran, melainkan kisah itu juga ada di dalam Alkitab. Kisah singkatnya begini sobat-sobat. Nabi Lut diutus kepada suatu kaum yang dinamakan Sodom. Beliau diperkirakan hidup sekitar 1950 sampai 1870 sebelum Masehi. Ayahnya Nabi Lut bernama Haran bin Toreh. Ayahnya ini merupakan saudara kandung dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Berarti Nabi Lut ini adalah keponakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Lut menikah dengan seorang wanita yang bernama Wali'ah atau Wailah, yang nantinya Wali'ah ini akan ikut mati oleh azab Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan orang-orang kaum Sodom. Kaum Sodom atau Sodom ini diyakini berada di wilayah Syam, Palestina. Kaum ini mirip dengan kaum yang ada di kota Pompei, Italia. Masyarakat identik dengan kerusakan moral. Mereka memiliki kelainan penyuka sesama jenis. Bahkan tak hanya itu, parahnya lagi, di kota Sodom ini banyak tindakan kejahatan kecil lainnya. Contohnya,
seperti pencurian dan perampasan harta yang merupakan kejadian yang bisa dibilang lumrah terjadi di sana. Intinya sobat-sobat, di kota Sodom ini siapa yang kuat maka dipastikan dia akan menindas yang lemah dengan cara yang sewenang-wenang. Maka dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Lut kepada kaum ini untuk mengajak mereka bertauhid dan berubah kebiasaan-kebiasaan buruk dari kaum ini. Setiap hari, setiap waktu, Nabi Lut berseru dan mengajak mereka untuk bertauhid. Tapi seruan dan ajakannya itu ditolak keras dari mayoritas masyarakat Sodom. Ternyata nggak semudah itu ya sobat-sobat untuk membalikan pemikiran orang-orang Sodom ini. Tapi Nabi Lut tak pernah berputus asa. Beliau terus saja mendakwahi mereka dan bahkan sampai dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menciptakan dua jenis manusia. Ada laki-laki dan ada perempuan. Kenapa diciptakan berbeda jenis? Itu tujuannya untuk saling melengkapi alias diciptakannya dalam bentuk berpasang-pasangan. Tapi entah kenapa, karena ngeyel atau sok pinter, kaum Sodom ini tak mau mendengar perkataan dari nabinya. Mereka terus saja melakukan penyimpangan seksual di sana. Bahkan sampai Nabi Lut pernah menawarkan anak perempuannya kepada laki-laki dari kaum Sodom. Tapi malahan mereka tolak dan bilang, padahal engkau tahu apa yang kami mau. Sobat-sobatku seiman, bertahun-tahun didakwahi, tapi mereka tak mau juga merubah kebiasaan ini. Bahkan sedihnya lagi sobat-sobat, istri dari Nabi Lut merupakan bagian dari kaum yang menyimpang ini. Ia durhaka kepada suaminya, tak mau mendengar kebaikan dari suaminya. Istrinya lebih memilih ikut bersama kaum yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Setiap hari didakwahi, mereka tak mau juga menghilangkan kebiasaan buruk itu. Akhirnya Nabi Lut pun menyerahkan permasalahan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikatnya untuk merubah wujudnya menjadi laki-laki yang sangat tampan. Dan malaikat yang menjelma menjadi manusia ini ketika sampai di negeri Sodom, ia langsung datang ke rumah Nabi Lut alaihissalam. Dan seketika sampai di rumah Nabi Lut melihat rupa dari tamunya itu begitu tampan. Kemudian Nabi Lut khawatir, lalu ia berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, di rumah kita telah kedatangan tamu laki-laki yang sangat tampan. Tolong rahasiakan ini kepada siapapun. Jika ada yang mengetahuinya, pasti laki-laki di kota Sodom akan beramai-ramai mendatangi rumahnya untuk melihat paras dan dari tamunya ini." Tapi sobat-sobatku, bukannya menjaga amanah dari suaminya, istrinya ini malahan pergi keluar rumah dan mendatangi sekelompok laki-laki yang berkata, "Sekarang di rumahku sedang ada tamu laki-laki yang sangat tampan dan mempesona. Jika kalian memberiku uang, aku akan mempersilahkan kepada kalian untuk melampiaskan nafsu kalian kepadanya." Mendengarkan ada seorang tamu yang tampan dan mempesona, maka sekelompok laki-laki ini penasaran dan mereka secara beramai-ramai mendatangi rumah Nabi Lut alaihissalam. Setelah sampai di rumah Nabi Lut, mereka dapati pintu rumah Nabi Lut tertutup dan terkunci dari dalam. Segeralah mereka mengetuk pintu itu dengan keras dan sambil berteriak supaya pintu itu segera dibuka. Bahkan orang-orang ini mengancam, kalau pintunya ini tidak juga dibuka, maka mereka akan mendobraknya. Nabi Lut yang telah mengetahui bahwasanya orang-orang ini tengah mencari tamunya, maka ketika itu Nabi Lut menyembunyikan tamunya ini di dalam kamar. Istri Nabi Lut pun kegirangan karena mengetahui sebentar lagi ia akan mendapatkan imbalan berupa uang dari para laki-laki ini. Lain halnya dengan Nabi Lut. Ia merasa kecewa kepada istrinya karena tidak bisa menjaga amanahnya untuk merahasiakan kepada orang-orang kalau di rumahnya ada tamu yang sangat tampan. Lalu didengarlah dari dalam rumahnya teriakan orang-orang di luar bertambah garang. Mereka semakin tak sabar untuk mendobrak pintu rumah Nabi Lut. Karena Nabi Lut tak kunjung membukakan pintunya, kemudian untuk menenangkan orang-orang di luar rumahnya, Nabi Lut berkata kepada mereka dari balik pintunya, "Wahai kaumku, di dalam rumah ada putri-putriku. Mereka lebih suci bagimu. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan janganlah kalian mencemarkan nama baikku di hadapan tamuku. Tidak adakah di antara kalian yang dapat membedakan baik dan buruk?" Tapi bodohnya sobat-sobat, ketika itu seorang dari mereka berkata, "Sesungguhnya engkau telah tahu bahwasanya kami ini tidak mempunyai keinginan terhadap putri-putrimu.
Dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami inginkan. Rupanya mereka tetap tidak mau mendengarkan kebaikan yang diucapkan Nabi Lut. Mereka malah semakin ganas saja mengetuk-ketuk pintu sambil berteriak di luar sana. Di dalam rumah, Nabi Lut pun kebingungan. Ia tak tahu apa yang harus dilakukan. Setelah ini ia akan berusaha untuk mendakwahi kaum-kaumnya. Di sisi lain, ia ingin melindungi tamunya dari kejahatan kaumnya. Ketika itu Nabi Lut terlihat bingung, maka tamunya itu berkata kepada Nabi Lut, "Sesungguhnya aku adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka sekali-kali tak dapat mengganggu engkau. Maka bukalah pintu itu dan tinggalkanlah aku bersama mereka." Mendengar perkataan tamunya ini, Nabi Lut jadi tahu ternyata tamunya ini adalah malaikat yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Hatinya menjadi tenang. Kemudian Nabi Lut membukakan pintu dan dengan ganasnya orang-orang tersebut langsung mendobrak masuk ke dalam rumah. Pada ketika itulah malaikat Jibril yang menyamar menjadi manusia ini mengembangkan kedua sayapnya dan memukul orang-orang ini. Akhirnya akibat dari pukulan sayap malaikat Jibril ini, tanpa terkecuali semua mata mereka menjadi buta. Seketika mereka pun semua berteriak kesakitan, dan semuanya segera berhamburan lari meninggalkan rumah Nabi Lut alaihissalam sambil menabrak-nabrak tembok karena tidak bisa melihat. Sobat Tauhid Muslim Story yang dimuliakan Allah, lalu Nabi Lut bertanya kepada malaikat Jibril, "Apakah setelah ini kaumku akan dibinasakan?" Kemudian malaikat Jibril pun memberitahu bahwasanya azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang di waktu subuh nanti. Lalu Jibril memerintahkan kepada Nabi Lut untuk segera pergi dengan membawa keluarga dan kaumnya yang beriman malam ini. Dan tibalah waktu malam hari, Nabi Lut dan kaumnya yang beriman cepat-cepat pergi meninggalkan kota Sodom. Sementara itu, istrinya tak mau ikut dengannya karena sedari awal istrinya memang tidak percaya kepada dakwah suaminya. Nabi Lut pun ini pergi dari kota Sodom dengan meninggalkan istrinya yang durhaka kepadanya. Dan ketika waktu subuh tiba, Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar menurunkan azabnya kepada negeri Sodom seperti yang terdapat dalam Al-Quran surat Hud ayat ke-82. Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, hingga tak ada yang tersisa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala binasakan. Sobat Tauhid Muslim Story yang dimuliakan Allah, di sini kita akan mencari persamaan dan perbedaan antara kota Pompei dan kotanya kaum Sodom. Benarkah Nabi Lut ini diutus ke kota Pompei? Selama perkembangan ilmu pengetahuan dan penelitian mengenai kota Pompei ini, berbagai pendapat bermunculan yang meyakini bahwa memang Pompei adalah kota Sodom dan Gomora yang diceritakan Al-Quran dan Alkitab. Dan pendapat ini juga diperkuat tentang sejarah dan awal mula kota Sodom dan Gomora ini, yang sangat mirip sekali dengan kota Pompei. Persamaan yang pertama, kota Pompei dan kota Sodom sama-sama memiliki dinding yang dibangun untuk melindungi kota. Persamaan yang kedua, kedua kota ini sama-sama mempunyai penduduk yang memiliki perilaku menyimpang, yaitu penyuka sesama jenis. Persamaan yang ketiga, Pompei dan Sodom sama-sama memiliki 5 kota yang menjadi satu kesatuan. Persamaan yang keempat, mereka memiliki kondisi wilayah yang sama, yaitu sama-sama memiliki tanah yang subur dan memiliki air yang cukup. Jadi, di sini kita punya 4 persamaan antara kota ini, namun ada satu perbedaan yang sangat signifikan, yaitu tahun di mana penduduk kota Pompei ini hidup dengan tahun Nabi Lut diutus memiliki perbedaan yang sangat jauh. Nabi Lut diutus pada tahun 1900-an sebelum Masehi. Sedangkan kota Pompei ini ketika terkena letusan gunung itu terjadi pada tahun 79 Masehi. Keduanya punya rentan waktu yang sangat jauh. Dan perbedaan yang lain itu adalah lokasi tempat kota ini berada. Kota Pompei ada di negara Italia, sedangkan kota Sodom ada di wilayah Syam atau Palestina. Beberapa ulama juga sepakat kota Pompei dan kota Sodom itu berbeda, hanya saja memiliki kisah yang sama. Bagaimana menurut sobat-sobat Tauhid Muslim? Apakah Pompei dan Sodom itu sama? Jadi itulah kisah tentang Nabi Lut dan kota Pompei.
Semoga kisah ini bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, hilaf ataupun keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru dan penuh makna selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.